Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5, kelas Bahasa Indonesia 10, akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah kami yang berjudul Hubungan Pemahaman Masyarakat dan Tingkat Kesadaran Terhadap Virus di Masa Pandemi COVID-19. Yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Levi, lalu Abdul Aziz Suramahendra, Nabila Khairunisa, Alia Hizan Fadilah, dan Farizal Rahmadana Putra yang sedang berhalangan hadir. Baiklah, kita masuk ke materi, yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul Aziz. Dipersilakan. Pendahuluan, di masa pandemi COVID-19, masyarakat diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Satgas Penanganan COVID-19. Dalam hal ini, tentunya diperlukan komunikasi dan pemahaman yang baik oleh masyarakat maupun Satgas Penanganan COVID-19 agar protokol kesehatan dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Namun, melihat fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan benar atau bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan proses penyebaran virus COVID-19 semakin cepat dan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 ikut meningkat. Hal ini dapat terjadi jika terdapat kesalahpahaman masyarakat dalam memahami virus COVID-19 dan protokol kesehatan yang ada. Hal yang lebih parah adalah jika masyarakat sudah memahami dan mengerti dengan pandemi COVID-19 serta protokol kesehatan yang ada, namun secara sadar tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar atau bahkan tidak melaksanakannya sama sekali. Maka dari itu, artikel ini akan membahas tentang hubungan pemahaman masyarakat dan tingkat kesadaran terhadap virus di masa pandemi COVID-19. Untuk slide selanjutnya. Sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 mengajak seluruh masyarakat menjadi garda terdepan dengan menerapkan 3 utama, yaitu wajib menjaga iman, aman, dan imun. Aman dimaknai dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Aman diartikan sebagai kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan, pencegahan COVID-19, yang dikenal dengan istilah 3M, dalam kurang memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Sedangkan imun harus dijaga diantaranya dengan mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kesehatan mental, rajin berolahraga, dan beristirahat cukup. Dikutip dari BNPB tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, masih tidak jarang ditemui oknum-oknum masyarakat yang belum melaksanakan protokol kesehatan secara penuh. Ada pula yang melaksanakannya akibat paksaan dan bukan pemahaman, sehingga pelaksanaannya hanya efektif jika terjadi pengawasan dari pihak berwajib. Kata kurang dan kata kesadaran menjadi kata yang paling sering digunakan untuk alasan tidak menerapkan protokol kesehatan lainnya. Dikutip dari tim BPS COVID-19, Statistical Task Force tahun 2020. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel kami adalah bersifat kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara survei daring melalui media Google Form, dan responden yang dituju adalah masyarakat umum tanpa memandang usia, jenjang pendidikan, ataupun jenis kelamin. Lalu terdapat 7 pertanyaan seputar COVID-19 yang terdapat pada survei kami, dengan 3 pertanyaan berupa pilihan dengan skala 1 sampai dengan 5, dan 4 pertanyaan lain adalah pertanyaan biasa mengenai COVID-19. Baiklah, selanjutnya. Hasil penelitian dan pembahasan. Survei yang kami bagikan telah mendapat 60 responden. Terdapat 18,3% yang memberi skala 3 untuk pemahamannya tentang virus COVID-19, kemudian 61,7% yang memberi skala 4, dan 20% yang memberi skala 5. Hal ini dapat terlihat pada data bahwa sebagian besar responden sudah memahami tentang virus COVID-19. Selanjutnya. Mayoritas responden memahami seberapa merugikan ancaman virus COVID-19 bagi masyarakat dan negara. Dengan skala 5 yaitu 63,3% responden, kemudian terdapat skala 4 31,7%, skala 3 3,3%, dan skala 2 1,7%.
Masker merupakan protokol wajib yang harus digunakan pada pandemi ini yang berfungsi sebagai perlindungan. Dari data yang didapatkan, terdapat 76,7% responden yang tidak membuka masker sama sekali, 10% responden yang menggunakan masker hanya ketika bicara, bersin, batuk, dan menguap, kemudian 8,3% yang hanya menggunakan ketika tempat yang dikunci mewajibkan untuk memakai, lalu kemudian sisanya membuka masker ketika bicara, bersin, batuk, dan menguap. Dan selanjutnya, tidak hanya penggunaan masker yang harus dilakukan, namun juga menghindari kontak fisik ketika berada di luar rumah dengan menjaga jarak. Terdapat responden yang tidak melakukan kontak dan menjaga jarak, yaitu 55%, lalu yang tidak melakukan kontak namun tidak merasa perlu menjaga jarak, yaitu 8,3%, dan tetap melakukan kontak tanpa rasa khawatir dengan jumlah 16,7%. Selanjutnya, kemudian terdapat protokol lain yang harus dilakukan, yaitu mencuci tangan dan menggunakan produk sanitasi tangan. Sekitar 68,3% mencuci tangan ketika akan masuk dan setelah keluar setiap tempat umum yang dikunjungi. Kemudian 18,3% mencuci tangan ketika berangkat dari rumah dan tiba di rumah saja. Kemudian sisanya ketika tiba di rumah saja dan tidak merasa perlu mencuci tangan sama sekali. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menangani pandemi virus COVID-19, yaitu dengan melakukan vaksinasi secara gratis. Fungsi vaksinasi yang dilakukan yaitu untuk mengurangi risiko terkena virus COVID-19. Terdapat 13,3% responden yang tidak ingin divaksin dan 86,7% responden yang mau untuk divaksin. Bahwa responden yang paham mengenai virus COVID-19 tidak selalu memahami jika COVID-19 merugikan masyarakat dan negara, tidak mematuhi protokol kesehatan, dan juga menolak vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya, jadi kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu sebagian besar masyarakat sudah memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun belum sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar responden sudah melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kontak fisik dengan baik. Tetapi masih ada responden yang belum mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.